Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mantir Motor. Untuk di video kali ini saya kedatangan motor Honda Beat yang bermasalah di bagian CVT. Jadi untuk di bagian CVT ini mengalami suara kasar ya, kurang lebih seperti benturan antara besi ya saat si motor ini berjalan. Jadi ada suara kerotok, dan itu sangat mengganggu dan membuat si pengendara tidak nyaman ya, membuat kita tidak nyaman. Nah, setelah saya bongkar untuk bagian tutupnya atau bagian bloknya, untuk bearing di bagian blok CVT yang pinggir sini, saya lihat untuk bearing masih aman. Kemudian untuk asnya juga ini masih lurus ya, tidak ada aus-aus sama sekali. Namun saat diputar di bagian puli ini mengalami suara kasar. Oke, kita buka untuk bagian pulinya, kita lihat titik permasalahannya. Kita buka dulu bagian puli belakang, kita lihat kondisi bearing puli yang ini ya, yang belakang. Di sini untuk asnya ada sedikit oblak ya teman-teman, dan bunyi kasar sekali. Untuk bearing puli sepertinya di sini masih aman ya teman-teman. Ini yang mengalami suara kasar sepertinya ada di bagian bearing gearbox atau di bagian gigi pengantar belakang ya, pengantar ke roda. Selain itu kita lihat juga untuk bagian roller. Kita lihat karena untuk suara seperti itu bisa juga dari roller yang udah gepeng. Dan untuk rollernya sendiri kita lihat di sini masih cukup aman ya teman-teman. Jadi tidak ada masalah. Ada kemungkinan besar permasalahannya ada di bagian gearbox. Ya, ada kemungkinan besar bearing gearbox itu sudah bermasalah ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita buka untuk bagian gearboxnya. Kita lihat kondisi bagian dalam si gearbox ini. Untuk membuka gearbox ini kita harus melepas dulu bagian roda. Otomatis kita buka juga untuk bagian knalpot ya.
Sebelum kita lanjutkan, kita buka dulu untuk bagian oli. Oh, ternyata teman-teman untuk olinya kosong di sini. Tidak ada oli. Ada kemungkinan besar permasalahannya gara-gara olinya ini kosong ya, tidak ada oli gardan. Terlanjur kita buka, kita bongkar aja, kita lihat kondisi di bagian dalamnya. Di sini untuk bautnya menggunakan kunci 10. Terdapat ada beberapa baut ya teman-teman. Kondisinya seperti ini teman-teman, ternyata kering sekali. Dan yang membuat si motor ini bunyi kasar di bagian blok CVT itu terdiri dari bearing yang di bagian gearbox mengalami kehancuran. Bisa dilihat ya teman-teman, ini udah muruluk. Nah, jadi titik permasalahannya ada di bagian bearing yang dalam. Penyebabnya itu karena olinya tidak ada di bagian gearbox, tidak ada oli setetes pun ya teman-teman. Jadi di sini mengalami kekeringan, tidak ada oli sedikit pun ya. Nah, tidak ada oli. Oke teman-teman, untuk titik permasalahannya sudah ketemu. Namun kita harus memikirkan cara melepas bearing bagian luar di sini yang masih menempel di bagian blok. Nah, untuk posisi tengahnya udah lepas duluan karena udah amrol ya, udah hancur. Nah, untuk pelepasan ini saya menggunakan metode las ya. Nah, kalau sudah seperti ini ada kemungkinan besar untuk bagian roda belakang di sini tidak. Untuk bagian roda belakang atau bagian gearbox, kalau sudah terjadi seperti ini tidak akan bisa sehalus seperti semula lagi ya, sehalus motor yang normal. Dikarenakan untuk bagian gigi-gigi di sini sudah mengalami sedikit keausan akibat gesekan, tidak ada oli ya, tidak ada pelumas di bagian gigi. Jadi dia bergesekan tanpa pelumas. Nah, ada kemungkinan besar giginya juga sedikit terkikis ya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari video ini buat teman-teman pengguna motor matic tentunya ya. Jangan lupa memperhatikan oli gardan atau oli gearbox. Jadi jangan cuma memperhatikan oli mesin, perhatikan juga oli bagian gearbox. Jangan sampai terjadi seperti ini. Karena kalau sudah terjadi hal seperti ini, untuk biaya perbaikannya juga mungkin akan membengkak ya, akan cukup besar apabila sudah terjadi seperti ini. Kalau misalkan mau normal kembali, mau halus lagi, untuk biaya estimasinya cukup besar. Oke, lanjut aja, kita ke proses penggantian bearing dan juga pembersihan ya. Berhubung untuk motornya ini ditinggalkan, jadi saya videokan buat nanti laporan sama yang punya motor juga ya. Untuk pelepasan bearing bagian luar yang tertinggal di bagian blok, di sini saya menggunakan metode las ya teman-teman. Jadi apabila kalian mengalami hal seperti ini, apabila bongkar sendiri di rumah, kalian bisa saja membawa bloknya ke tukang las untuk melepasnya ya. Jadi kalian bisa minta tolong sama tukang las untuk melepaskan bearing bagian luar yang tertinggal di bagian blok.
Untuk rumah bearing bagian luar sudah terlepas ya teman-teman. Selanjutnya tinggal kita bersihkan, kemudian kita ganti, kita cek dulu untuk bearing yang lawannya. Apabila memang sudah tidak layak pakai, kita ganti ya. Kita lanjut ke proses pembersihan. Di sini terdapat serpihan-serpihan bearing yang hancur ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi setelah pembersihan area gearbox menggunakan pertalite atau bensin, kita bersihkan dulu untuk sisa-sisa pertalite yang masih menempel di bagian ini. Kita tiup menggunakan Oke, selanjutnya kita ganti untuk bearing yang hancur ya. Untuk ukuran bearingnya di sini yang bagian kecil itu 6201 ya teman-teman, 6201. Jadi di sini saya menggunakan bearing 62201 2RS yang ada tutupnya. Kita lepas saja untuk bagian tutup biar si bearing ini terlumasi sama oli gearbox nanti ya. Bisa kita lepas satu sisi aja ya, yang bagian dalam tidak kita lepas, tidak masalah. Oke, kita lepas bagian sisi luar biar nanti terlumasi sama oli gearbox. Untuk pemasangan bearing seperti biasa, untuk bagian di dinding jangan kita pukul bagian tengah, jadi kita pukul bagian bibir bearing ya, bagian pinggirannya. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita pasang kembali untuk seal as roda. Untuk seal as roda kita pasang, kita lihat untuk seal asnya sepertinya ini masih berfungsi ya teman-teman. Untuk seal asnya belum mengeras. Nah, untuk pemasangan seal as roda di motor matic, perhatikan ya teman-teman, jadi jangan sampai kebalik ya. Jadi untuk pemasangan seal as roda ada dua sisi yang berbeda. Yang ada pernya itu posisi di bagian atas ya. Apabila ini posisi seperti ini, yang ada pernya di sini akan ada per, itu posisi bagian atas.
dan ada yang ada nomornya itu posisi bagian dalam. Yang bagian dalam artinya bagian luar ya. Untuk pemasangan jangan terlalu dalam, harus sejajar dengan blok mesin, karena apabila terlalu dalam, di bagian dalam ini ada lubang ventilasi buang untuk antisipasi apabila seal ini bocor, oli tidak akan masuk ke bagian pengereman. Jadi dia nanti olinya keluar dari bagian pinggir paha rem di belakang sini ya. Di video sebelumnya juga sudah pernah saya bahas ya untuk masalah seperti ini. Oke, setelah pemasangan kita rakit ulang. Sebelum ke proses pemasangan perakitan ulang, kita kasih sedikit oli ya teman-teman di bagian bearing. Untuk tingkat kehalusan ini tidak akan halus ya teman-teman, dikarenakan sudah terkikis. Jadi sudah pasti ada sedikit suara kasar di bagian lock CVT, gearbox. Selanjutnya kita rakit untuk bautnya. Nah, untuk pemasangan baut bisa dilihat teman-teman, untuk ukuran panjang di sini untuk panjangnya tidak sama ya. Jadi teori dasarnya untuk pemasangan baut seperti biasa, jaraknya kurang lebih 1 cm dari bagian blok mesin ya. Untuk bautnya sepertinya sudah beda satu ya teman-teman, beda ukuran. Nah, untuk bearing yang ini sebenarnya ini ada sedikit goyang ya teman-teman, tapi itu bisa dari spare gigi ya, spare bearing. Karena untuk bearing juga tidak begitu pasak, ada sedikit spare ya untuk bagian bearing. Karena untuk as ini nanti di bagian blok CVT di luar, di sini ada tahanan lagi, ada bearing lagi di bagian luar. Oke ya, selanjutnya tinggal kita kasih oli gearboxnya.
Oke, kemudian selanjutnya kita pasang roda. Dan untuk suaranya sendiri, di sini masih terdengar sedikit kasar ya teman-teman. Itu dikarenakan gigi yang tadinya tidak terlumasi sama oli itu mengalami kehausan karena bergesekan gigi antara gigi dan tidak dilumasi oli. Untuk cara mengatasinya itu kita harus mengganti satu set gearbox biar halus seperti semula ya. Namun itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Oke ya teman-teman, berhubung untuk videonya terlalu kepanjangan, kita akhiri dulu sampai di sini. Jadi untuk titik permasalahan ada di bagian bearing yang berada di dalam gearbox ya, yang membuat bunyi kasar yang sangat mengerikan ya saat posisi motor di bawah jalan. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Biarpun sedikit, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ada penjelasan yang kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton. Jangan lupa dukung terus channel Mang Mul dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.